Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zares Melia dari SMP YPPSB. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, terkadang saya mendapati peserta didik saya kurang bersemangat. Hal ini tercermin juga dari hasil belajar siswa. Terdapat 10 peserta didik yang tidak mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Akhirnya saya melakukan coaching terhadap peserta didik saya. Dan hasilnya, terdapat beberapa peserta didik yang tidak cocok dengan gaya belajar yang saya sajikan di kelas. Selanjutnya, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah melakukan coaching kepada mitra kerja saya. Saya melakukan coaching tersebut untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dan hasilnya adalah saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 yang saya ajar. Pembelajaran diferensiasi yang dapat saya terapkan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang rencana saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Saya juga meminta masukan-masukan dari beliau tentang pembelajaran diferensiasi. Di SMP YPPSB, saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi pada materi teks prosedur kelas 7. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen tersebut saya gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan karakteristik gaya belajar siswa. Dari hasil asesmen ini, saya dapat merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen, saya mengelompokkan peserta didik menjadi 5 kelompok. 3 kelompok visual, 1 kelompok kinestetik, dan 1 kelompok auditory. Pada pembelajaran diferensiasi teks prosedur, saya menggunakan metode suntik, seru dengan tik. Teknologi yang akan saya gunakan untuk menunjang pembelajaran diferensiasi ini adalah Canva dan CapCut. Saya menjelaskan kepada peserta didik bahwa Canva dan CapCut dapat menunjang pembelajaran dan tentunya akan membuat pembelajaran teks prosedur menjadi mudah dan seru. Dengan aplikasi Canva, kita dapat membuat teks prosedur dalam bentuk gambar, dalam bentuk slide, dan dalam bentuk video. Selanjutnya, saya juga memberi pilihan terhadap peserta didik. Jika tidak ingin menggunakan Canva, bisa juga dengan menggunakan CapCut untuk membuat videonya, terutama untuk mengedit video. Bahkan, peserta didik dapat menggunakan kedua aplikasi ini jika ingin mengedit video atau membuat teks prosedur dalam bentuk video, gambar, ataupun animasi. Selanjutnya, masing-masing kelompok dapat mengakses media ajar di Classroom yang sudah saya sediakan. Di Classroom tersebut ada video YouTube, ada salin dia, ada contoh-contoh teks prosedur dalam bentuk gambar, ada contoh-contoh prosedur dalam bentuk teks, dan ada slide-slide mengenai teks prosedur. Siswa juga dapat mencari media ajar dengan buku teks yang sudah mereka punya. Pada proses pembelajaran materi teks prosedur, terdapat diferensiasi proses juga, yaitu siswa dipersilahkan untuk memilih jenis teks prosedur yang diinginkan kelompoknya. Boleh prosedur membuat sesuatu, boleh prosedur memainkan sesuatu, atau prosedur melakukan sesuatu. Siswa yang ingin membuat prosedur melakukan sesuatu boleh membuat video prosedur menari ataupun senam. Sedangkan siswa yang ingin membuat prosedur membuat sesuatu, siswa dipersilahkan untuk membuat makanan ataupun minuman.
Yang terakhir, ketika siswa memilih untuk prosedur memainkan sesuatu, siswa dipersilakan membuat prosedur tentang memainkan alat musik. Nah, semua ini tentunya akan dibantu dengan aplikasi CapCut dan Canva. Dalam proses pembelajaran diferensiasi ini, dihasilkan beberapa produk yang sangat beragam. Ada peserta didik yang membuat video tentang teks prosedur. Ada peserta didik membuat teks prosedur dalam bentuk gambar digital. Selanjutnya, setelah selesai, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan produk pembelajaran yang mereka buat. Sedangkan kelompok lain diminta untuk bertanya atau mengapresiasi kelompok tersebut. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan produk pembelajarannya, peserta didik diminta untuk mengerjakan refleksi yang sudah saya sediakan dalam bentuk Google Form. Saya Pijar, saya dari kelas 7. Semenjak saya belajar menggunakan Canva, pelajaran bahasa Indonesia sangat seru dan menyenangkan. Halo, saya Fania, saya dari kelas 7. Ternyata menggunakan CapCut dan Canva dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam mengerjakan teks prosedur sangat menyenangkan dan seru tahu. Setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran semakin menyenangkan dan tentunya menjadi sangat kondusif. Tidak ada lagi yang terlihat peserta didik merasa ngantuk ataupun merasa kurang bersemangat. Saya harap praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi rekan-rekan yang lainnya. Mari kita wujudkan merdeka belajar.